menyampaikan kata-kata siapa? Tuhan yang dia sembah, karena dia adalah nabi penyampai firman Tuhan. Yesus juga mengatakan seperti itu kok. Ribuan ayat bisa saya kasih kepada Anda. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ilahi. Ilahi itu yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Ilahi gitu, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kemudian mati, kemudian mengantuk, makan ikan goreng, itu ilahi begitu. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda siapa, tolong jawab nama. Jangan penjelasannya ayat ke ayat ke ayat ke ayat. Jangan, seorang ahli pun jangan pakai pengertian Iya, sendiri. kontradiksinya di mana? Percakapan kita, berhentilah percakapan hari ini, tutup saja. Karena di mana kontradiksinya, logikanya, woi? Halo, bertabrakan ya. kan? Ya mana tabrakannya, kan? yang mana? Yang mana tabrakan? Tabrakan Antara mana dengan mana? Anda membatasi dengan Amsal. Artinya Anda juga membatasi, jangan memakai dengan logika juga scholar-scholar Kristen, profesor-profesor. Tadi Anda bilang Anda mau mendengar dari sana, sedangkan Anda bilang jangan pakai dengan pengertian. Oke, diam sekarang ya. Ini saya buktikan kalau Anda itu adalah orang yang memang layak jadi Kristen. Diam ya. Al-Baqarah di ayat 68 dan seterusnya yang mengenai Musa itu bagaimana mengorbankan sapi. Kira-kira bolehkah saya di sini mengkonfirmasi sejauh mana keabsahan Al-Quran itu tentang ayat itu? Silakan. Kalau mau memvalidasi Al-Quran saya, bentar dulu. Tunggu dulu. Kapasitas kamu apa? Tunjukkan. Loh kok gini nih orang nih. Kamu menuntut saya mengikuti cara berpikir kamu, sementara kamu tidak punya parameter menentukan mana kitab suci yang valid, mana yang tidak. Kok saya harus ngikutin kamu? Kenapa saya harus ngikutin kamu? Kenapa? Ya, Al-Quran valid enggak? Al-Quran itu saya bisa buktikan secara ilmiah valid. Validatornya, bentar dulu. Validasinya bagaimana? Metodenya ilmiah. Kita bisa jelaskan transmisinya. Validatornya siapa? Para ilmuwan. Oke. Aduh, ini buktinya kamu nggak tahu. Di mana tertulisnya begitu? Ini buktinya kamu nggak tahu apa-apa, Uni. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya ceritakan sedikit diskusi di video ini yang diawali diskusi Unirfa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Sahabat, di mana Unirfa menjelaskan dan bertanya siapa Tuhan yang dikatakan Yesus, dan di mana Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Dan dia mengatakan lagi, "Anak manusia dan nabi utusan." Dan ribuan ayat bisa Unirfa berikan kepada pria ini jika ia mau menerimanya. Dan lagi, Yesus ini bisa merasakan kematian, mengantuk, makan. Apakah itu ilahi namanya? Bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Kemudian Unirfa menanyakan kepada pria ini, siapa yang mengajarkan kepada dia bahwa Yesus berbicara, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, artinya percaya Tuhan Tritunggal yang ngajarin siapa? Kemudian pria bernama Akun Sahabat ini menjawab, tidak ada sebenarnya, tetapi yang menjelaskan adalah kitab itu sendiri. Dan itu adalah kesimpulan saya sendiri, karena banyak ayat menjelaskan seperti itu. Contohnya tentang keilahian.
di ayat Yohanes 8 ayat 48 sampai 49. Setelah beberapa menit Unirfa berdiskusi dengan pria ini, ia turun karena banyak pekerjaan yang ia akan kerjakan. Lalu, diskusi Unirfa selanjutnya dengan seorang pria Kristen bernama Akun PS, di mana Unirfa menjelaskan tentang skolar penipu Munim Siri, di mana sebelumnya pria Kristen bernama Akun Sahabat tadi memberikan data dari skolar Munim Siri, yang ia bawa datanya kepada Unirfa. Setelah itu, PS dipersilahkan bertanya. Ia menanyakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 68, di mana Musa mengorbankan sapi. Bolehkah saya mengkonfirmasi sejauh mana keabsahan Al-Quran itu tentang ayat itu? Tapi sebelum ia mau menjelaskan, Unirfa menanyakan kapasitas dia itu apa, dan kamu bawa alat apa untuk mengujinya. Di sini ia menjawab, ia hanya bertanya karena ia seorang Kristen dan ingin mengetahui apa tujuan dari ayat itu. Nah, saya sudahi saja cerita singkatnya. Mari kita dengar jawaban dari Unirfa yang bisa kita ambil pengetahuannya. Sampaikan kata-kata siapa Tuhan yang dia sembah, karena dia adalah nabi penyampai firman Tuhan. Yesus juga mengatakan seperti itu kok. Ribuan ayat bisa saya kasih kepada Anda. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ilahi. Ilahi itu yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Ilahi gitu, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kemudian mati, kemudian mengantuk, makan ikan goreng, itu ilahi begitu. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda siapa, tolong jawab nama. Jangan penjelasannya ayat ke ayat ke ayat ke ayat. Saya tanya sekali lagi, kalau tidak mampu menjelaskan, kita ganti topik atau kita ganti narasumber yang lain. Siapakah yang mengajarkan kepada Anda bahwa ketika Yesus berbicara baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, artinya adalah percaya Tuhan Tritunggal, itu yang ngajarin siapa? Siapa? Oke, saya ngerti. Oke. Ibu bertanya siapa ya? Sebenarnya kalau kita bertanya siapa, sebenarnya tidak ada. Tapi begini Bu, yang menjelaskan sendiri adalah Alkitab itu sendiri. Firman itu sendiri yang menjawab Akang sebenarnya. Oke, tidak ada. Tunggu dulu. Kita klik garis bawah dulu. Bentar dulu. Sayang, itu yang saya butuh. Jawaban itu yang saya tunggu. Oke, ngapain saya? siap. Yang lain nanti kita bahas. Lanjut. Dengan teman-teman ya, tidak ada yang mengajarkan bahwa ketika Yesus berkata, jadikanlah bangsa muridku itu artinya Tritunggal. Tidak ada yang ngajarin teman-teman. Tidak ada. Tapi mereka mengambil, menurut mereka landasannya ada di Bible. Ayo, sebutkan satu persatu ayat. Mari kita bahas. Karena ayat yang kamu bawakan itu akan menjadi ribuan pertanyaan. Silakan, saya pakai pena ini ya. Coba satu ayat yang mendukung Tritunggal. Kita akan bahas itu. Ini baru edukasi. Oke, sebentar ya. Satu ayat, jangan banyak-banyak dulu ya. Satu persatu kita bahas dulu ayat. Ayat mana yang mau kamu bawa? Sebentar. Mungkin saya tadi yang pernyataan mengapa saya bilang tidak ada satu manusia pun ya, tapi sebenarnya Alkitab itu sendiri yang menjelaskannya, oke? Terus kalau itu klaim ya. Ayo buktikan. Ayo, itu klaim ya, dan ini belum bisa kita terima ya. Dia mengatakan, sementara para skolar Kristen mengatakan Trinitas itu bukan produk Alkitabiah, dia berani-berani mengatakan bahwa Trinitas itu adalah produk Alkitabiah. Mari kita buktikan teman-teman. Satu ayat dulu ya. Oke, kita mulai. Sebenarnya dasar, sabar ya. Semua orang kan berbicara tentang ada dasar yang mengapa dia mengatakan itu ya. Jadi dasar saya, akhirnya saya menyimpulkan, ini kesimpulan saya, bahwa Alkitab itu yang menjelaskan sendiri adalah karena gini, banyak ayat. Salah satu ayatnya karena ini tentang keilahian ya. Jadi pertama coba kita buka di ayat di sebentar. Sesungguhnya ini ayat Yohanes berapa 8, itu berarti ya? Yohanes 8 ya. Buka Yohanes 8 number berapa? Saya lihat Alkitab dulu, saya belum buka Alkitab. Sebentar. Yohanes 8, saya lihat ya. Tahu nggak? Saya bahkan belum sarapan dari jam pagi loh, demi kamu loh, demi kalian umat Kristiani loh. Kenapa? Yang mengenyangkan bukan roti ini, tapi roti hidup. Janganlah. Apa roti hidup? Roti hidup itu apa? Firman yang menjelma dalam diri saya ini ya.
Demi kalian, nggak apa-apa. Nggak demi kalian. Ini saya tidak mau peradaban dirusak. Saya mau bermanfaat buat peradaban. Salah satu upaya pemerintah adalah mencerdaskan bangsa. Jadi nggak apa-apa lah. Roti yang hidup nanti saya makan ya. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 1 perikop ya, maksudnya soalnya kita tidak bisa kutip satu ayat karena Boleh. ayat itu harus ada perikop yang menjelaskan itu ya. Jadi dalam Perikop yang mana yang mau Anda bahas, brother? Ya, Yohanes 8 itu kan ada beberapa perikop. Benar nggak? Ya, 48 ayat 5, Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Oke, 48 ya, berarti perikop terakhir ya. Ya. Iya, kalau ayat Kita lihat di 59 sini, itu kan Yesus sudah ada sebelum Abraham, betul? iya, iya. Oke, silakan bacakan. Itu kan kalau kita baca ceritanya ya. Bentar, kalau kita baca ceritanya, itu kan murid-murid orang-orang Yahudi saat itu ya. Maksudnya di sini dia bilang orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ini penekanan di sini ya, ia tidak akan mengalami maut. Ya, ini kata ayat Yesus 51 ya. sampai selama-lamanya. Ya. Terus? Ini ayat 51, oke. Kata Ya, orang-orang itu kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku. Ini pernyataan yang berikutnya. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah yang lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini kalau saya simpulkan, menurut saya ini nubuatan tentang dia, tentang Yesus. Ini nubuatan berarti. Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Langsung maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus, ini kan pertanyaannya, ayat yang 57. Umurmu belum sampai dan engkau telah melihat Abraham. Ini kan konyol ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu ini, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ayat 58-nya, aku telah ada. Nah ini pernyataan. Aduh, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Santai, relax teman, relax, santai. Artinya saya begini. Jangan terlalu excited. Ya, oke, sebentar. Mengapa saya mengutip tentang pernyataan Yesus? Tunggu. Jangan jelaskan mengapa kamu mengutip ayat itu. Karena saya sudah tidak memperdulikan itu. Karena saya sudah fokus bertanya mana ayat yang mengukuhkan penjelasan tentang Tritunggal menurut kamu. Jadi saya nggak butuh alasan lagi. Jangan diulangi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang ini kan ayat menurut kamu. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Kamu perhatikan ya. Kamu kan bicara dengan manusia yang punya akal nih, yang tidak terdoktrin oleh gereja nih. Konsekuensinya adalah akan ada pengkritikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada konfirmasi, paham? Kecuali kamu ngomong di gereja, ya. Kalau kamu ngomong di gereja mungkin, wah mantap, Yesus belum ada sebelum bisa. Kamu bicara sama seorang muslimah nih, yang juga belajar nih, pakai akal, pakai hati nurani nih, ya. Mari kita bahas. Kita fokus di ayat ke-51 ya, Yohanes 8, ya, Yohanes 8 nomor 51. Nih, saya bahas pelan-pelan ya. Ini kita belajar ini. Kita ambil dari ayat 51. Ini perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Di sini penegasan Yesus adalah dia menghormati Bapa. Yang dihormati adalah dirinya sendiri atau ada entitas lain yang dihormati dia? Pemahaman kamu tentang ayat ini, kalau kamu secara harfiah memaknai. Itu saja, Sahabat. lanjut. Nah, ini kan saya sudah bilang,
kamu kan memahami ayat ini seperti yang kamu maksud dan seperti yang kamu mau kan? Saya tidak memahami ini seperti yang kamu maksud dan kamu mau, maka saya konfirmasi. Dalam ayat ini, di sini jelas secara konteks ini ada percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi. Orang Yahudi meragukan kemesiasan Yesus karena dia mengaku Mesias kan? Yang ditunggu orang Yahudi Mesias kan, bukan Tuhan yang jadi manusia loh. Ingat loh, konteks orang Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan jadi manusia. Itu perlu dipahami. Konteksnya adalah mereka menunggu Mesias. Di sini orang Yahudi meragukan kemesiasannya. Kamu sepakat tidak dengan saya? Ya, atau kamu mau mengatakan orang Yahudi menunggu Tuhan menjelma? Nah, di mana itu informasi seperti itu? Nah, bagus. Artinya orang Yahudi meragukan kemesiasan dia, maka mereka menuduh, mereka menuduh Yesus kerasukan setan. Betul? Tapi Yesus berkata bahwa dia menghormati Bapaknya. Pertanyaan saya, apakah dengan Tuhan yang adalah Yesus menghormati Bapa yang adalah Tuhan, kamu mau mengatakan ada Tuhan yang menghormati Tuhan lainnya? Sepakat kamu dengan diksi ini? Kalau kamu secara harfiah? Tidak ada. Kalau kamu tidak sepakat dengan diksi ini, maka kenapa kamu harfiahkan ketika dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Kenapa kamu harfiahkan? Sementara ini kamu tidak berani harfiahkan. Kenapa tidak adil? Kamu tahu tidak? Dengar. Kenapa saya mengatakan ini? Saya juga baca ayat bahwa Yesus berkata, Yesus tidak bicara dengan orang lain kecuali menggunakan perumpamaan. Pernah baca ayat itu? Maka ketika dia sudah bersama dengan murid, perumpamaan itu dia jelaskan kepada muridnya. Kenapa kamu lupa dengan ayat ini? Kenapa ketika dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada, kalian harfiahkan? Lalu kenapa dia berkata, aku menghormati Bapakku, kalian tidak mengharfiahkan? Inilah kalian. Sebentar dulu, saya belum menjelaskan. Saya akan banyak. Saya mengkritisi penjelasan. Loh, saya kan sudah bilang. Itu punya penjelasan dan konteks tersendiri. Iya, itu tidak bisa betul. mengaitkan ke pasal ini. Betul. Nah, yang saya kritisi metode kamu. Kenapa kamu mengharfiahkan dia berkata, Bapak aku sudah ada sebelum Abraham ada, kamu harfiahkan maknanya secara literal tertulis, artinya itu maknanya dia sudah pernah ada di zaman Abraham, karena kalau itu diminta validasinya itu gagal total, karena memang dia tidak pernah ada sebelum Abraham ada. Tunggu dulu, saya sebentar dulu, brother. Inilah saya tadi kamu bicara, saya tidak potong. Kamu bicara, saya tidak potong, saya dengarkan kamu. Kebutuhan saya yang saya ajukan, kebutuhan saya adalah ingin mendengarkan penjelasan kamu tentang perikop ini. Maka saya mengkonfirmasi kalau kamu tidak konsisten. Apa ketidakkonsistenannya adalah, satu, ketika ada ayat yang harfiah dipahami tapi itu blunder buat agamamu, kamu bilang, bukan begitu penjelasannya. Ini masalah harfiah dan non harfiah. Ketika ada ayat yang berbunyi dan tidak make sense kalau itu dipahami secara harfiah, kalian pahami secara harfiah, secara tertulis. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Oh, itu maknanya ya betul-betul ada dia sebelum Abraham ada. Berarti dia adalah ilahi. Kamu tahu tidak? Di ayat kitab suci yang kalian pegang, di kitab yang kalian anggap suci ini, banyak tertulis pernyataan Melkisedek itu bahkan tidak bersilsilah loh. Yeremia itu sudah dikuduskan Tuhan sebelum dia lahir ke dunia. Jadi apa hebatnya kalau ada orang berkata aku sudah ada sebelum Abraham ada? Dalam Islam saya ini sudah ada sebelum bumi diciptakan. Kenapa? Skemanya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Make sense. Bukan berarti saya sudah dilahirkan sebelum saya lahir. Itu gagal total, gatot, ya, nggak sesuai dengan logika. Karena memang saya nggak pernah ada sebelum saya dilahirkan. Tapi kalau maksudnya adalah saya secara nubuatan, saya secara garisnya, dan Tuhan itu sudah ada sebelum bumi diciptakan. Kenapa? Karena gambaran dari Tuhan, garisan kehendak dari Tuhan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz namanya. Maka kita ini nabi itu sebelum dia diutus menjadi nabi, Allah sudah ada skenarionya. Ini yang dimaksud dengan aku telah ada sebelum Abraham ada. Kami bisa memahaminya dengan sangat masuk akal. Karena yang namanya Tuhan sebelum sesuatu tercipta, dia sudah punya skenarionya karena dia Tuhan. Ini disebut dengan Lauhul Mahfuz. Islam gampang menjelaskan. Tapi kalau saya tanya balik kepada kamu, ketika Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada, aku telah pernah dilihat Abraham. Buktikan. Itu klaim, statement. Buktikan bahwa Yesus pernah ada sebagai entitas, sebagai Tuhan di zaman perjanjian lama. Buktikan. Kalau tidak ada, pernah bullshit. Ya, klaim tidak bisa dibuktikan, itu bullshit. Nah, masalahnya, coba, klaimnya adalah Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Tunjukkan di dalam perjanjian lama ada entitas bernama Yesus dalam versi lain. Dalam kemasan manusia sudah ada di zaman perjanjian baru. Dalam kemasan roh ada tidak Tuhan yang bernama Yesus? Kalau tidak ada, jangan ngomong depan kami lah. Karena kami bisa buktikan ini kesalahpahaman kalian terhadap apa yang dikatakan Yesus. Karena memang Yesus berkata, tidaklah dia berbicara kepada orang banyak kecuali menggunakan perumpamaan. Kenapa? Ya karena memang dia memenuhi nubuatan Yesaya. Supaya orang yang punya telinga tidak memahami, punya mata tidak melihat. Karena memang Tuhan tidak berkehendak orang-orang jahil ini, orang-orang yang sudah membunuh para nabi ini untuk dapat hidayah.
Tuhan yang katakan, saya bisa tunjukkan dalilnya kepada kamu. Yesus yang mengatakan, ketika dia bersama dengan murid, baru dia jelaskan kepada muridnya tentang perumpamaan yang dibacakan. Tiba-tiba ketika dia berbicara, aku sudah ada sebelum Abraham. Oh, itu maknanya asli, harfiah. Giliran dia berkatakan, aku menghormati Bapakku, harfiah enggak? Oh, bukan, itu bukan harfiah. Itu maknanya gini. Ini kalian enggak konsisten. Ya, maka saya tanya, dari kalian menjelaskan itu, satu perikop itu penjelasan kalian itu bukan bersumber dari pengajaran Yesus, tapi berdasarkan pengertian kalian sendiri atau asumsi. Makanya dari tadi saya menegaskan, siapa yang mengajarkan kalian memahami ayat ini seperti ini? A. Yesus, B. Paulus, C. diri kalian sendiri atau pendeta kalian. Biar kita tahu dari mana pengajaran ini gitu loh. Karena Yesus mengatakan, percuma kalian beribadah kepadaku, pengajaran kalian yang kalian ajarkan itu pengajaran manusia. Orang yang paham tentang apa yang diucapkan adalah orang itu sendiri. Sebuah diksi, konsepnya benar sesuai orang itu ketika dia yang mengucapkan. Ya, saya punya konsep nih. Konsep saya adalah skribidiu. Saya keluarkan konsep skribidiu. Yang paham hanya saya. Kok bisa tiba-tiba hanya orang 1500 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian bisa mengerti dengan konsep yang saya tegaskan? Saya ngomong nih, skribidiu ya, tiba-tiba ada orang bilang, oh maksudnya begini loh, kok hebat kali. Saya harus menjelaskan. Maka dalam Islam, ketika Nabi Muhammad menjelaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakah, maka penjelasannya Nabi bukan Roh Kudus. Oh, kalau bicara Kudus jangan di hadapan saya. Saya punya nenek moyangnya Roh Kudus dalam diri saya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Nenek moyang Roh Kudus. Al-Quran adalah Roh Kudus. Dalam diri saya ada Al-Quran. Roh Kudus hanya ada dalam Al-Quran tertulis. Ya, jadi nggak usah adu-adu Roh Kudus dengan saya. Balik pertanyaan saya. Kan Anda sudah menjawab tadi, tidak ada yang mengajarkan. Berarti Anda memahami sendiri. Sepakat? Anda memahami sendiri ayat ini. Betul? Anda tidak menggunakan penafsir. Anda menafsir sendiri, betul? Silakan dijawab. Anda menafsir sendiri kitab suci ini kan? Yohanes 8 satu perikop Anda tafsir sendiri. Jadi ibu mau bertanya dan saya ya atau tidak aja? Yes. Nggak bisa gitu, nggak fair lah. Karena saya bertanya, Anda menafsir sendiri atau Anda menggunakan tafsir orang berilmu? Kalau orang berilmu siapa namanya? Kenapa? Kalau saya nanya Anda jawab, iya Uni, itu adalah tafsir saya sendiri. Lalu saya tanya, apa kredibilitas Anda sehingga Anda terpercaya? Anda paham bahasa Yunani enggak? Anda tahu tidak perbedaan antara tafsir dengan membaca? Membaca itu tidak sama dengan mentafsir. Menerjemahkan tidak sama dengan mentafsir. Menerjemahkan, tarjim, memindahkan kata satu kepada bahasa satu ke bahasa lain. Membaca ya, membaca saja. Belum tentu orang membaca itu paham. Tapi mentafsir artinya mengeluarkan makna dari yang tertulis. Dan apakah Anda pikir ini mudah? Tidak mudah, brother. Ya, mentafsir itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang. 3 menit lagi saya keluar, soalnya saya di kantor. Makanya ya, saya enggak butuh banyak ya. Saya cuma butuh siapa yang Anda ikuti tafsirannya begini. Salah satu scholar saja yang memang saya lebih suka pendapat para ilmuwan. Kenapa? Saya ada seorang mahasiswi. Saya kalau bicara dengan seseorang lihat kredibilitas. Betul, karena ini informasi tentang agama. Kalau ada orang awam tidak pernah belajar, nggak ngerti bahasa Yunani, tiba-tiba mentafsir kitab suci, kenapa saya harus percaya, brother? Apa alasan saya untuk percaya? Apalagi saya biarkan di Komal yang 1,6 juta memandang. Masa saya biarkan orang yang tidak berhak mentafsir, tidak kredibel bicara di publik lalu seolah dibenarkan? Kan nggak bisa. Nah, makanya saya tanya. Silakan jawab. Ya, sebentar. Jangan ini dulu ya. Oke, ini saya kan terakhir. Oke. Inilah nanti kalau ibu bilang ibu seorang kuliah mahasiswa, mungkin saya sarankan ibu untuk nonton Mumin Sir ya, Profesor. Saya senang dia. Mantap. Karena dia sebentar. Saya senang dia. Karena dia selalu berbicara tentang konsep teologis Kristen. Itu Injil itu tidak turun dari langit, tapi itu cerita-cerita tulisan-tulisan dari murid-murid atau orang-orang yang tulis sendiri. Bukan tentang konsep Islam dan teologis itu, tentang kitab suci itu turun dari langit, langsung ada. Tidak seperti itu. Jadi buang dulu pikiran itu supaya kita tidak berdebat yang akhirnya apa ya? Tadi ibu tanya di mana itu jelaskan tentang topik itu jelaskan tentang apa ya tadi ibu bilang. Tapi saya bilang ayat kalau kita baca keseluruhan itu dia sendiri kalau secara konsep kita lihat saja maknanya itu jelas.
bahwa perdebatan Dari itu tadi dalam saya minta kejelasan, Anda nggak kasih jelas, tiba-tiba Anda bilang jelas, kan ini lucu. Udah bawa bunuh Bukan, diri. Ibu tanya Saya pikir- begini, Ibu bilang jangan sebentar, maksud saya Ibu jangan potong ya. Sebentar, Ibu tadi bilang jangan kita menafsirkan menurut ini. Sebenarnya kita tidak menafsirkan pun, kita lihat ayat itu kita mengerti ceritanya saat itu juga. Maknanya kita langsung tangkap. Oh, orang Yahudi sedang berdebat Iya, dengan- itu kan menurut pemahaman Anda kan, brotherku, Bukan, yang paling kita lihat ganteng saja, baca saja sekecamatan. Berarti cukup membaca terus paham. Kita baca sudah mengerti. Baca Iya, sudah oke. mengerti. Kalau begitu saya tanya, bagaimana Jadi cara Anda memahami? Dari tadi Ibu Oke, baca. Ibu saya coba uji menerjemahkan, argumen menerjemahkan, Anda. menerjemahkan. Ketika Udah. Tuhan Aduh, meminjam dari pisau tadi Anda cukur. menjelaskan, Anda coba menerjemahkan dengan pemahaman Anda, mengaitkan. Habis itu Loh, baru ini ketika fitnah Anda, ini. Saya oh, rekam Islam ini itu loh. sudah seperti ini. Saya Iya, rekam ngapain? ini. Apa sama? Saya Tidak sama. tidak pernah menterjemahkan. Oke. Saya tidak mentafsir. Tadi Saya Anda menjelaskan menggunakan. ayat tadi itu enggak? Dari tadi Anda coba menjelaskan. Saya mengkonfirmasi kepada Anda penjelasan Anda. Karena apa? Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Maka mana yang lebih make sense? Penjelasan Anda atau penjelasan saya? Saya mengkonfirmasi. Saya menggunakan contoh. Kalau kalian hanya menggunakan sudut pandang pribadi menjelaskan ayat ini, nggak perlu dengan kalian. Kami juga bisa sendiri. Ngapain kami butuh kalian menjelaskan? Kalau kalian menjelaskan dari sisi kalian sendiri. Memantau Kan sudut gitu. pandang saya, tapi saya membaca saja. Saya membaca saja. Anda dengan pribadi sendiri loh itu, brother. Anda baca terus Anda pahami sendiri lah. Ngapain saya butuh Anda? Mending saya baca sendiri juga kan. Iya, Yang saya butuh lalu ini yang- informasi dari orang berilmu. Kalau tidak ada, diam. Nah, Anda bawa Munim Siri. Anda tahu tidak? Kalau Anda butuh informasi orang berilmu Aduh. dan tidak mau kita menjelaskan, Ini- ngapain? Loh, ini ruang edukasi. Justru orang awam di sini makanya kita belajar. mau menjelaskan, Anda membatasi. Anda tidak tahu posisi Anda di sini. Posisi Anda bukan mengajar di sini, brother. Posisi Anda adalah pertama, Anda belajar. Kecuali Anda punya kredibilitas. Anda seorang pendeta. Anda adalah orang yang berilmu tentang teologi. Anda akan saya izinkan mengajar di sini. Lah, Anda kredibilitasnya apa? Ketika Anda tidak punya kredibilitas mengajar, saya berdosa. Kenapa membiarkan orang yang tidak pada tempatnya berdiri di tempatnya zolim saya? Nah, makanya saya buktikan bahwa banyak hal yang tidak Anda pahami terkait agama Anda. Buktinya tadi Anda menjelaskan satu perikop. Diam dulu yang lain. Diam dulu. Kenapa kalian diam dulu, please? Saya lagi ngomong sama sahabat. Sebentar. Audiens saat Aduh. itu siapa? Orang Siapa? Yunani. Yesus, mereka melihat Yesus, orang Yahudi saat itu melihat Yesus sebagai manusia. Kita lihat dulu sejarahnya, mungkin kita Nah, flashback ke jangan saat lari dulu mereka ke hadir di situ. situ, Jangan siapa ke situ. orang Yahudi saat Jangan itu, ke situ dulu, budayanya brother. apa, Jangan apa yang bawa mereka saya ke percayai, mengapa mereka menantang Yesus seperti itu. Kita melihat semua itu. Saya juga bawa dengan pemikiran itu. Lalu saya Oke, sedikit bawa menjelaskan, itu karena saya ke pemikiran saya. ke sana. Nah, itu bawa ke saya. Ketika Anda menjelaskan satu perikop ini, bawa latar belakangnya, hermeneutiknya jelaskan ke saya, konteksnya apa. Ini dari tadi kan Iya, Anda saya tidak. jelasin. Anda Saya punya ambil hermeneutik ayat itu, makanya saya menjelaskan. Saya punya itu, maksudnya saya juga Iya, mempertanyakan Anda itu. Oh, menjelaskan. gitu. Bentar dulu, brother. Anda menjelaskan tapi dari diri Anda sendiri. Saya berhak untuk tidak perlu mendengarkan karena Anda bukan siapa-siapa. Maaf ya. Kalau seandainya metode Anda itu baca terus pelajari sejarah, saya juga sudah begitu. Ya, saya juga begitu. Mending saya nggak usah tanya Anda, mending saya baca sendiri, saya pahami sendiri. Oh, gini. Lebih baik saya mendengarkan Natali loh daripada Anda. Setidaknya Natali saya tahu dia udah belajar juga. Nah, kenapa saya menolak penjelasan Anda yang tidak punya kredibilitas? Anda itu mentafsir kitab suci Anda menggunakan pengertian pribadi. Sementara jangankan saya orang luar, kalian yang orang Kristen sendiri diajarkan untuk jangan bersandar kepada pengertian pribadi sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Dari tadi Anda mengutip ayat, tapi Anda pahami sesuai dengan keinginan Anda. Salah. Anda mengutip kitab Amsal, Anda menerjemahkan. Ada atau tidak arti Janganlah menerjemahkan bersandar apa? pada Kamu tahu pengertian nggak arti sendiri, menerjemahkan maksudnya apa? apa? Woi, tahu nggak arti menerjemahkan Maksudnya apa? Mengapa Anda Menerjem- jelaskan tentang Sejak Anda kapan jelaskan menerjemahkan tentang, itu artinya inilah. janganlah menggunakan Duh. pengertian sendiri lalu Anda menjelaskan langsung memotong semua orang dengan cara seperti itu. Itu maksud ayat Tahu itu apa nggak? coba? Kamu tahu nggak dengan yang kamu omongkan ini? Kamu ngerti nggak sih? Kamu tahu nggak? Boleh mengambil Kamu nggak ngerti dengan yang kamu omongkan. Membedakan menerjemahkan dengan mentafsir aja kamu nggak ngerti loh. Menerjemahkan Menafsir itu apa? Itu tafsiran. Menurut saya tarjim itu dari menafsirkan. bahasa Arab loh. Kata fasara itu dari bahasa Arab loh. Kalau nggak ngerti mending tanya deh. Kamu udah gagal paham loh. Itu aja kamu udah gagal paham loh.
Menterjemahkan artinya memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Mentafsir artinya mengeluarkan makna dari kata tersebut. Itu beda loh. Sejak oke, apa tafsiran saya tentang Amsal pasal 3 nomor 5 itu? Coba jelaskan. Ulangi kembali tafsiran saya. Iya, tadi Anda ambil tentang Amsal 3 tadi ya. Janganlah memakai pengertian sendiri. Itu maksudnya apa menurut Anda? Saya anggap jelas tanpa perlu sekolah tafsir, tanpa perlu sekolah tafsir, orang yang bisa bahasa Indonesia tahu apa maksudnya. Saya bacakan ya. Saya tanya deh ya. Percayalah kepada Tuhan, perintah, dengan segenap hatimu. Nah, disuruh percaya sama Tuhan loh. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan kamu butuh tafsir tentang ini. Ngeri loh kalian loh. Gini aja kalian butuh tafsiran loh. Percayalah pada Tuhan anakku, Arum. Jangan makan es krim, ya. Makanlah ini. Bu, tafsirannya apa? Aku tampar anakku itu. Kau balik kau sekolah ketika nak. Udah kelas 5 kau sekarang. Kamu umurmu segini, kamu tanya penafsirannya apa? Coba saya tanya, apa tafsiran menurut kamu? Enggak, saya tanya, apa tafsirannya menurut kamu? Unirifa mau mengatakan bahwa jangan memakai pengertian. Berarti kita ini tidak boleh membaca Alkitab aja, jangan menafsirkan apa-apa. Sejak kapan artinya jangan menggunakan pengertianmu sendiri sama dengan jangan membaca? Astagfirullahaladzim. Bukan. Adalah makan roti dulu ya. Artinya kita baca aja, tidak boleh mengerti tentang itu apanya sesuai ayat itu bilang jalan lurus-lurus. Kita bukan robot, kita diberikan pengertian juga. Artinya begini. Artinya apa? Artinya apa? Ya, nanti saya tafsir tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda bilang, ya jangan menafsirkan dengan pengertianmu sendiri. Sedangkan Anda menafsirkan ini orang sih sudah mental block ya. Dia sendiri yang membatasi, kemudian dia sendiri yang tidak mau melakukan. Maumu apa sih? Kamu tidak mau mendengarkan bacaan saya. Kamu tidak terima dengan apa yang saya pahami. Tapi kamu tidak mau mengeluarkan apa yang kamu pahami. Udahlah dia, makanya saya bilang berhenti kamu bicara saya dengan yang lain. Membatasi orang. Ya udah, itu pengertian Anda, penafsiran Anda sendiri tentang ayat itu. Ya udah, pengertian kamu apa? Menurut kamu apa? Maksudnya apa ini? Sabar, ya oke, saya jelaskan menurut pendapat saya tentang itu ya, pengertian itu ya. Anda pun pengertian itu menurut pendapat Anda juga. Jadi jangan bilang kata itu tidak dari seorang ahli, seorang ini. Ya itu cara Anda juga. Aduh, nggak perlu jadi ahli lah memahami bahasa kayak gini aja. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, perlu nggak kalian sekolah tinggi? Tunggu dulu, Natali, kamu perlu nggak sekolah S3 untuk memahami? Natali, percayalah pada perintah Tuhan, Natali. Jangan kamu bersandar sama pengertianmu sendiri ya. Oh, saya nggak ngerti maksudnya. Saya harus pergi sekolah dulu. Kau dengar sini, kau punya logika. Kau dengar sini ya. Kau punya logika dari tadi bertabrakan. Sebentar, kau punya logika. Coba tunjukkan logika mana yang ini suka nih. Logika mana yang tabrakan? Coba tunjukkan. Kau punya logika, saya jelaskan pelan-pelan ya. Pelan-pelan dan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tadi Anda mengatakan ketika kita membahas ayat tentang Yohanes 8, Anda mulai membahas ya menurut Amsal, langsung Anda mengutip jangan dengan pengertianmu sendiri. Alkitab lo sendiri yang mengatakan itu. Lalu Anda akhirnya juga mengatakan tentang ya saya butuh yang dengar dari seorang ini. Bahkan bukannya seorang scholar itu pun dia juga pakai pengertiannya. Apakah Anda datang kepada dia dengan mengatakan jangan memakai dengan pengertianmu sendiri? Itu kan konyol. Anda bawa ayat itu untuk memakai ke semua orang nanti. Karena pengertian di mana logikanya? Di mana kontradiksinya itu? Pengertiannya sendiri. Ya, gitu. kontradiksinya di mana? Ahli pun jangan. Seorang ahli pun jangan pakai pengertian sendiri. Iya, kontradiksinya di mana? Percakapan kita. Berhentilah percakapan hari ini, tutup saja. Karena di mana kontradiksinya, logikanya? Woi. Halo. Bertabrakan kan? Ya mana tabrakannya yang mana? Yang mana tabrakan? Antara mana dengan mana? Anda membatasi dengan Amsal. Artinya Anda juga membatasi jangan memakai dengan logika juga scholar-scholar Kristen, profesor-profesor. Tadi Anda bilang Anda mau mendengar dari sana, sedangkan Anda bilang jangan pakai dengan pengertian. Oke, diam sekarang ya. Ini saya buktikan kalau Anda itu adalah orang yang memang layak jadi Kristen. Diam ya. Perhatikan ya. Ketika saya mempertanyakan Yohanes pasal 8 itu karena saya tahu Yesus mengatakan kalau dia menggunakan perumpamaan. Maka orang yang berhak mengerti perumpamaan adalah para skolar. Siapa mereka? Orang yang mengerti kaidah bahasa. Ya, ingat. Makanya saya tanya, kredibilitasmu apa? Kok kamu memaknai ini pakai harfiah, kalau yang ini nggak pakai harfiah? Kenapa? Karena Yesus juga mengatakan dia berbicara menggunakan perumpamaan. Pahami itu. Maka saya tanya kepada kamu,
Dari mana kamu tahu kalau ini perumpamaan, ini adalah bukan perumpamaan? Ilmu apa yang kamu gunakan? Metode apa? Makanya saya tanya dari tadi, skolarmu yang mana yang bicara? Nah, pengertian itu artinya adalah ketika kau bukan siapa-siapa, kau tidak mengerti apa-apa, kau bukanlah orang berilmu, lalu kau mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak kau pahami, yang kau tidak punya alatnya untuk menjelaskan hal itu. Ini yang disebut dengan pengertian seenak udelmu sendiri. Tapi ketika kau sudah belajar, kau berhak bicara karena kau adalah orang yang mempelajari. Kau punya alat apa? Minimal kau mengertikan dengan bahasa. Oh, dalam bahasa Yunani itu ada istilah yang disebut dengan metafora. Maka Yesus bicara dengan menggunakan metafora. Contohnya metafora di mana? Aku meminjam pisau cukur. Benar nggak itu pisau cukur dipinjam Tuhan? Oh, tidak mungkin itu Tuhan pinjam pisau cukur. Kok Tuhan bisa pinjam pisau cukur? Maka artinya apa? Itu artinya adalah kalimat yang bukan itu, tapi kalimat alegori, perumpamaan. Itu ilmu. Makanya saya butuh orang-orang begitu yang bicara. Nah, ketika kamu tidak ngerti membedakan metafora dengan harfiah saja, tapi banyak bicara. Oke. Pengerti, dengar dulu, diam dulu. Ketika saya membawa kitab Amsal, itu bukan perumpamaan. Itu adalah perintah. Percaya itu adalah perintah. Untuk apa perintahnya? Supaya percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kau sandarkan kepada pengertianmu sendiri. Para skolar yang beragama itu ketika memahami sesuatu, dia tidak boleh menggunakan pengertiannya sendiri, tapi dia menggunakan pengertian orang yang diutus untuk menjelaskan tentang Tuhan yang disebut dengan Nabi. Islam terapkan itu enggak? Islam terapkan itu. Diam dulu. Itu kenapa kami umat Islam terkait Al-Quran dan hadis kami tidak boleh seenak udel kami memahami dan mentafsir. Tapi kami merujuk kepada siapa? Ibnu Katsir. Dari mana Ibnu Katsir? Dia punya alatnya. Dia mendapatkan informasi dari sini, dari ulama ini, dari ulama ini. Dia kutip perkataan para ulama. Lalu ulama dari mana? Ulama dari para sahabat yang disebut dengan tabi'ut. Tabi'ut dari mana? Tabi'ut dapat informasi dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah. Ini yang disebut dengan sanad sanad ilmu. Sanad ilmu ya, ini dia. Diam dulu. Jadi kalau kamu bertanya ke saya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Penjelasan saya itu menggunakan alat. Apa? Dari kata ahada, tauhid itu adalah konsep. Siapa yang ngajarin? Nabi saya. Dari mana kau tahu? Hadisnya ada. Ini ngomong tentang Yohanes 8, menurut saya begini-begini. Yang ngajarin kamu siapa? Gak ada yang ngajarin, tapi menurut aku baca aja. Inilah kena. Diam dulu, selesaikan saya terakhir. Anda bilang logika saya tabrakan. Diam dulu. Ketika Anda bicara, saya disuruh diam. Ketika saya bicara, Anda memotong. Ini dia, keren banget kalian. Saya mau turun. Ini karena saya harus turun. Jadi saya mungkin apa ya? Mungkin nanti kita ketemu lagi lah. Mungkin ada room. Ya, saya mau satu topik, kamu jangan lari-lari. Topik satu aja, satu ayat kamu selesaikan. Yohanes 8 aja belum selesai. Kenapa? Tentukan topik. Oh, tentukan. Oke. Topik. Saya mau yang hal yang sangat rendah. Tolong kamu tunjukkan kepada saya definisi atau pemahaman kamu terkait beda Tuhan dan manusia. Udah itu aja dulu. Itu topik yang paling rendah daripada yang paling rendah ya. Yes. Iya, menurut kamu gampang, tapi kita lihat. Iya, makanya ini pertanyaan anak SD, anak TK malahan. Oke, Uni. Oke ya, saya mau turun, jadi saya mau bilang bahwa penutup dari saya. Ini saya senang dengar dari Profesor Mumin Siri. Orangnya menjelaskan. Bentar. Tunggu, enggak. Saya tetap turun, tapi Ibu silakan menjelaskan. Saya dengar, tapi saya tutup dulu, lalu saya mau keluar. Oke ya. Kita catat Munim Siri teman-teman ya, dan kita akan dengarkan satu video nanti tentang Munim Siri ya. Mantap. Munim Siri ya. Saya senang dengar dari dia tentang ketika dia bilang kita tidak bisa memahami makna teologis dari Alkitab, cara Alkitab menjelaskan tentang ketuhanan dengan dari bukan teologisnya orang Kristen dengan teologisnya Islam itu berbeda, karena Alkitab itu diturunkan itu bukan diturunkan seperti itu, tapi memang ditulis, dan di sana tercatat orang-orang yang menulis juga ya, maksudnya di situ sejarah. Tapi orang Muslim memahami bahwa Al-Quran itu turun dari langit gitu ya, turun dan tidak boleh ada tambahan kata manusia sedikit pun di sana, jangan ada supaya menambah keaslian ya. Maksudnya teologis kita berbeda, jadi bagaimanapun kita mungkin tetap ada dalam perdebatan. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang mahasiswa scholars, mungkin maksudnya apakah benar-benar Anda punya kredibilitas untuk menjelaskan Alkitab? Karena Anda juga mengutip Alkitab dan mencoba menjelaskan juga. Jadi
apakah anda punya kredibilitas? Mungkin itu dari saya, dan saya tidak bisa lama-lama juga ya. Silakan jelaskan, dan audiens di sini silakan dengar juga. Terima kasih ya. Oke, Salam yang dari- pertama, jangan turun dulu ya. Wajar kamu senang dengan Munim Siri. Yang pertama adalah semua narasi Munim Siri seolah-olah berpihak kepada Kristen, padahal dia seorang pendusta. Saya buktikan dia pendusta ya. Dengar kalian ya. Inilah kenapa kalian tetap jadi Kristen, karena kalian tidak peduli dengan orang berdusta atau tidak. Yang penting menyenangkan kalian. Beda dengan saya anti dengan pendusta. Lihat. Masih banyak lagi. Satu lagi, Mbak ya. Oke. Terkait pemalsuan kitab suci. Oke, dia katakan apa dalam bukunya? Saya rujuk ke buku aslinya, ternyata bertolak belakang. Perhatikan. Masih tentang Al-Qasimi ya. Supaya kita terfokus pada satu tokoh aja. Dia sebutkan dalam bukunya, saya kutipkan perkataan sendiri di halaman 140. Saya berikan garis tebal. Kata dia apa? Al-Qasimi itu, sementara teksnya, teks Alkitab maksudnya, sama sekali tidak diragukan kebenarannya. Jadi dia sebutkan Jamaluddin Al-Qasimi dalam arti tahrif yang terjadi pada orang Yahudi ketika mereka menulis gitu. Sementara teksnya, jadi dia ingin mengatakan bahwa menurut Al-Qasimi, teks Alkitab itu tidak diragukan kebenarannya. Oke. Seolah dia ingin mencari pembenaran dari para ulama Muslim ya, seolah Alkitab itu otentik dan tidak diragukan kebenarannya. Kemudian di halaman setelahnya dia bilang begini, perhati ini Pak, nih jelas nih. Kita telah memperlihatkan, perkataan dia dalam disertasinya, kita telah memperlihatkan bahwa Jamaluddin Al-Qasimi dan Abul Kalam Azad tidak mempersoalkan keterpercayaan dan kebenaran teks Taurat dan Injil. Jelas ya? Jadi menurut Munim Siri, Al-Qasimi itu dan Abul Kalam Azad tidak mempersoalkan keterpercayaan atau katakan keotentikan Alkitab versi orang Kristen. Oke. Lalu apa yang dikatakan Al-Qasimi dalam kitabnya? Nah ini yang saya kutip. Ini wajib kita dengarkan loh. Dia bilang apa? Al-Qasimi tidak mempersoalkan, keotentikan dan keterpercayaan Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Ternyata yang dikatakan Al-Qasimi itu kebalikannya Pak. Dengerin. Di kitab Al-Qasimi, di Mahasinut Ta'wil, tanbi ma naqalna 'an Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir fi tafsir thumma yuharrifunahu. Jadi tafsir terkait potongan ayat mengatakan thumma yuharrifunahu. Mereka mentahrif. Apa maksudnya? Huwal ansab. Jadi Al-Qasimi mengatakan pendapat Ibnu Jarir At-Tabari itu lebih cocok. Bagaimana pendapatnya silahkan dibaca Ini. nanti. Bi'atibar Munim Siri yang kalian elu-elukan itu pendusta, kadzab. wala yutawahham min dzalika daf'u tahrifihim al-lafzi 'anit Taurah fa innahu waqi'un bila raib. Jadi tahrif lafzi dalam Taurat menurut Al-Qasimi itu waqi'un bila raib. Apa artinya waqi'? Terjadi. Bila raib, tidak ada keraguan sama sekali. Nih. Maksudnya Al-Qasimi mengatakan kalau sholat Ini ulama kalian, ini sekolah kalian, kami ini umat Islam. Jangankan kalian yang jemaat awam, kalian bawa ke hadapan saya Raja Salman, Raja Arab Saudi, bicara tanpa data, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya buang ke tong sampah. Karena kami bukan umat yang imani. Mantap. Kami bukan umat Unik. imani. Dengar ya, Munim Siri itu bergelar profesor, ya. Tapi dengar, salah sebagai manusia itu wajar. Kalau ada profesor yang typo, kalau ada profesor yang lupa mengutip kurang sesuai, masih kita pahami, masih kita maklumi. Tapi kalau penipu, nah itu kenapa para nabi tidak mungkin penipu. Jadi para ulama itu bukanlah orang penipu. Ulama itu artinya apa? Berilmu dan mengamalkan. Berilmu tapi nggak mengamalkan, iblis itu. Ya, jadi jangan samakan kita. Ya, silakan. Ini yang Kristen bertanya aja lah. Kalian menjelaskan dari tadi itu kalian bawa sekolah penipu ke hadapan kami. Nggak terima sama kami itu. Iya benar. Oke benar. Kalau seharusnya Pak Pis, izin sebentar, saya minta waktu 1 menit. Ikhwan Fillah, mohon maaf saya baru pulang sholat Jumat. Saudaraku semuanya tadi agak terpental-pental, bantu di tap ya Ikhwan Fillah ya, biar kuat komalnya. Dan untuk teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, yang bawa akal dan bawa data ya, jadi jangan yang modal congor. Silakan di typing saja di bawah. Ini yang minta permintaan, Masya Allah banyak sekali. Lanjut Bang Fis, lanjut. Oke Uni. Nah di sini Uni saya Sebelum mau ke Pis, bertanya. bentar Pis. Sebelum kamu bertanya, teman-teman
tentang disertasi Munim Syiri yang sering dibawa syubhatnya oleh Oten yang menyenangkan hati mereka, bisa antum lihat di Kaifa Channel ya, atau di YouTube-nya Ustadz Muhammad Nuruddin, seorang yang kredibel ya. Beliau itu juga belajar filsafat, juga lulusan dari Al-Azhar kalau saya tidak salah, dan beliau secara bahasa, beliau memahami bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga, dan cukup kredibel. Silakan untuk saat ini kita lihat bagaimana beliau menjawab semua disertasi menyesatkan Munim Syiri yang digunakan oleh non-muslim ya. Dan antum bisa melihat bagaimana nanti bukunya juga ada kok. Judul bukunya itu Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci. Saya juga ingin baca. Kalau kalian ada yang punya boleh di ini ya, jangan di Ternate, boleh berbagi karena saya lagi cari buku itu. Dan di dalam buku itu si Pak Ustadz Muhammad Nuruddin itu membahas secara ilmiah, bahkan mengutip kutipan-kutipan si Munim Syiri itu di buku dia, dicari kitabnya dan ditunjukkan bahwa banyak yang disalahpahami, bahkan dirubah atau apa istilahnya ya, didistorsi sama Munim Syiri sendiri, bahkan ditipu orang yang audiens ya. Dan ini secara ilmiah dibahas oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya mungkin itu. Pis, silakan Pis, pertanyaannya Pis. Oke. Di sini saya mau bertanya Uni Rifah mengenai ayat Al-Qur'an itu kalau di Al-Baqarah yang ke ayat surah yang kedua. Al-Baqarah di ayat 68 dan seterusnya yang mengenai Musa itu bagaimana mengorbankan sapi. Kira-kira bolehkah saya di sini mengkonfirmasi sejauh mana keabsahan Al-Quran itu tentang ayat itu? Silakan. Kalau mau memvalidasi Al-Quran saya, bentar dulu, tunggu dulu. Kapasitas kamu apa? Kamu bawa alat apa untuk menguji? Bentar dulu. Ini kamu mau ini saya nggak suka dengan orang yang songong sotoy, nggak tahu apa-apa tapi sok-sok menguji nih. Saya bisa nguji kitab kamu, alatnya ada saya. Apa itu? Maka saya menggunakan metode epistemologi. Apa itu? Bisa nggak kitabmu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Kalau kitab saya bisa menjawab itu. Nah, sebelum kamu menguji keabsahan Al-Quran saya, kamu punya alat apa? Maksud gini, kamu buktikan. Parameter kitab suci itu benar menurut kamu apa? Itu dulu. Coba. Menurut kamu kitab suci dikatakan benar, parameternya apa? Maksudnya Uni, loh kok adu? Belum apa-apa udah adu. Buktikan apa? Kamu suruh saya bertanya, itu sulitnya kalian. Buktikan apa? Kalau kamu suruh saya bertanya, setelah saya bertanya, terus? kamu kembali bertanya saya. Mau saya? Ya kamu nggak ngerti dengan pertanyaanmu. Kamu ngerti nggak dengan pertanyaanmu? Kamu mau memvalidasi Al-Quran saya. Masalahnya parameter kamu tentang kitab suci apa? Kamu dengar ya. Kamu dengar dulu. Ya, saya dengar Saya di sini orang di luar agama Islam. Oh ya, betul. Saya membaca Al-Quran. Setelah saya membaca Al-Quran, saya menemukan sesuatu dalam Al-Quran. Yang saya mau cari tahu ke Uni ini, kira-kira apa dasarnya itu kurban yang dilakukan Musa pada sapi itu? Tujuannya untuk apa dikurbankan sapi itu pada ayat Al-Baqarah 68? Oh, tujuannya. Nah, ya, saya jawab ya. Kalau tujuan Musa mengorbankan anak sapi itu adalah karena perintah Allah di situ. Kan ada perintah Allah di situ. Allah yang perintahkan kan? Maka itu mengikuti perintah. Kalau Ya, mau bedanya tujuannya. seperti itu, nah, ya tujuannya mengikuti perintah Tuhan. maksudnya gini Uni. Oke, saya suruh Uni, Gini loh, apa tujuannya Musa memerintah? Ini kok ngatur jawaban saya ini orang. Dia bertanya, apa tujuan Musa memerintahkan korban anak sapi? Karena Allah yang perintahkan. Dalilnya mana? Kan di situ dijelaskan. Kan di situ dijelaskan. Kita baca pelan-pelan, ya kan? Tentang anak sapi itu kan Allah yang perintahkan. Maka bertanya, iya terus apa masalahnya? Nah, di sini Uni gini, contohnya gini ya. Uni, kamu ke pasar, tujuannya untuk apa? Kamu beli tempe. Berarti Itu tujuannya beli menurut tempe. kamu, menurut kamu. Sekarang pertanyaan, iya. oke. Menurut kamu, ya, menurut kamu, memvalidasi kitab suci itu dengan melihat perintah Tuhan, ya, melihat perintah Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya parameter kitab suci yang benar itu begini loh Uni. Setiap perintahnya itu ada ininya. Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya seperti itu. Secara ilmiah, Uni. Kalau menurut saya kitab suci itu begini loh Uni. Nah, kitab kamu tidak layak dikatakan kitab suci karena ada perintah yang menurut saya nggak ada manfaatnya. Kan gitu caranya. Silakan kamu tunjukkan. Loh kok gini nih orang nih. Kamu menuntut saya mengikuti cara berpikir kamu, sementara kamu tidak punya parameter menentukan mana kitab suci yang valid, mana yang tidak. Kok saya harus ngikutin kamu? Oke. Kenapa saya harus ngikutin kamu? Kenapa? Ya, Al-Quran valid tidak?
Al-Quran itu saya bisa buktikan secara ilmiah valid. Validatornya, makanya. bentar dulu. Validasinya bagaimana? Metodenya ilmiah. Kita bisa jelaskan transmisinya. Validatornya siapa? Para ilmuwan. Para ilmuwan yang telah menjadi validatornya. Faktanya banyak jurnal ilmiah yang membenarkan bahwa di dalam Al-Quran itu memuat informasi ilmiah. Itu dulu validator. Nah, kemudian apalagi validasi? Metode apa? Metode kajian ilmiah Al-Quran itu tak terbantahkan. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu kitab kamu valid nggak? Oke, Uni. Oke, Kok terima kasih. oke? Uni. Giliran Dengar dulu. bertanya harus Dengar. saya jawab sesuai dengan otakmu. Giliran saya tanya balik kau bilang oke. Maumu apa? Kalau kau mau menguji saya, ilmu saya, kau tunjukkan kalau kau punya kredibilitas. Kalau kau hanya jemaat awam, kau dengarkan penjelasan. Biar kau nggak suka-sukamu. Ini udahlah nggak ngerti apa-apa, Kamu tidak harus saya menjelaskan. jawab sesuai dengan yang kau mau. Sementara Kamu kau tidak nggak mengerti menjelaskan. ibunya. Loh, Kamu tidak saya ini menjelaskan bukan dari tadi. orang. Kau bukan majikanku. Kamu jelaskan. Aku Kamu tidak jelaskan pernah kau pertanyaan bayar saya. untuk mengikuti yang kau mau. Jadi ketika kau memaksaku untuk menunjukkan Al-Quranku valid, pertanyaanku, menurut kau parameter kitab suci valid itu apa parameternya? Gini aja, berarti nggak Kok usah diskusi lah. lari-lari ini Karena anak kamu ini? belum Gini jawab. loh, Kamu diskusi belum jawab. itu artinya adalah adanya dialog transfer knowledge, berbagi knowledge. Kau bagi apa di sini? Iya. Bagi ketidaktahuanmu. Saya tanya kamu. Kamu Saya tidak sudah bisa jawab. Saya sudah jawabannya? jawab. Itu mengikuti Apa perintah jawabannya? Allah. Itu mengikuti Iya, perintah maksudnya Allah. Perintahnya untuk apa? Tujuan kamu mengorbankan sapi itu untuk apa? Untuk mengikuti perintah Allah, membuktikan kepatuhan Tujuannya. kepada Tuhan, membuktikan Oh, ini kok udah aku jawab, kok bukan tadi. Ini lucu ini. Kamu yang jawab, kok kau yang keberatan dengan jawabanku? Aku jawab. buktikan. Kau nggak suka, ngapain kau dengar aku yang menjawab? Saya buktikan, Kalau saya aku buktikan. menjawab kau tidak suka, Iya. kenapa kau dengarkan aku? Saya Hantu buktikan kalau berau. jawaban kamu salah. Mau? Saya buktikan jawabanmu Ya salah. silakan. Oke. Silakan buktikan. Iwan Pila, ayolah tembusin 500k Iwan Pila ini Oke, buat kamu dengar. kali sih Pis. Kamu Aduh. dengar. Tujuan dikurbankan sapi pada ayat itu Al-Baqarah itu bukan perintah Allah. Tetapi itu untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang tidak diketahui Di mana pelakunya. tertulis Kamu begitu? harus sadar. Ya di mana tertulis? Coba di mana tertulis? Oke. Ya oke. Aduh, ini buktinya kamu nggak tahu. Satu, Di betul. mana tertulisnya begitu? Ini buktinya kamu nggak tahu apa-apa, Uni. Hei, Sabar, Bacakan. saya- Cari dulu datanya baru ngomong. Jangan ngomong dulu. Data Tahu kagak ini. ada. Dan udah jelas lah itu perintah dari Allah. Iya kan gini, itu dia membawakan kan gini ya Uni, ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu kenapa alasannya surah itu dinamakan Al-Baqarah kan, sapi betina gitu. Karena di dalam surah itu ada sebuah kisah yang menceritakan tunggu. tentang Nabi Musa. Bentar Diam Pis, dulu kau. diam dulu Pis. Yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang menghadapi kaum Bani Israel. Karena kita tahu Bani Israel itu sangat tegak tengku kan dengan kesombongannya. Nah maka bukan hanya Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati, Nabi Musa pun bisa gitu. Cuman memang lewat perantara sapi. Benar kata Uni, itu atas dasar perintah Allah. Karena begini, Bang Fis harus tahu, para nabi dan para rasul tidak tahu bahwa yang dia lakukan ini akan memunculkan sesuatu di luar nalar. Seperti Nabi Musa ketika membelah lautan, itu perintah Allah. Coba tongkatmu pukulkan ke laut. Dia tidak tahu kalau air laut itu akan terbelah. Karena mengikuti perintah Allah saja sehingga air laut itu terbelah dengan tongkatnya. Begitupun ketika Allah memerintah Nabi Musa untuk membunuh sapi betina, dan melalui perantara sapi betina itu orang yang sudah mati bisa bangkit kembali, itu mengikuti perintah Allah. Dia tidak tahu apa-apa, cuman semata-mata mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah alam. Lanjut Uni. Ya, lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa, diam kau, aku lagi baca Al-Qur'an. Diam kau, aku lagi baca Al-Qur'an. Ya. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah.
Qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu kau nggak paham kau ya. Ini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikru awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, dia berfirman bahwa sapi betina ini tidak tua dan tidak muda. Sampai di ayat ke-69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu, bla bla bla. Ini adalah bukti bahwa orang Yahudi itu orang yang tegar tengkuk, orang yang tidak sebenarnya patuh kepada Allah, tetapi mereka adalah orang yang sombong dengan perintah Allah. Sebenarnya ini menguji supaya mereka membuktikan keimanannya kepada Allah. Apakah mereka tunduk kepada Allah atau tidak? Diam, sama seperti iblis. Diam dulu. Kau pikir apa alasan? Saya lagi bicara. Ini orang sok tahu nggak ngerti apa-apa. Ini nanti kita bahas kitabmu nanti. Saya akan tunjukkan Kamu minta nggak ada adab. Saya lagi data. baca Al-Quran saya loh. Udah baca teksnya itu. Baca Arabnya. Oke, Baca kamu dengar Arabnya. ya. Baca Arabnya. Oke. Ya, baca Saya Arabnya. baca sebisa saya aja ya. Baca. Tunjukkan besarkan Ibu ya. Ular di buhu gibadi. Oke, kamu lihat ini. Yang Kamu lihat. Latinnya kau baca Arabnya. Orang nggak ngerti bahasa alibata saja ada sosok menjelaskan. Ini orang nih nggak sopan kau. Baca itu, jangan Latinnya yang kau baca. Baca bahasa Arabnya. Apa artinya itu? Hah? Apa arti wayurikum? Apa artinya itu? Ya, Rifa diam. Kurang ajar ini orang nggak Rifa, ngerti kamu apa-apa tapi sok menjelaskan. Rifa. Jangan di mute host, jangan takut kamu. Fis, kami bukan umat terjemahan, kami bukan Bani Salemba. Coba dibaca originalnya. Kami tidak terima kalau hanya membaca terjemah. Silakan, Fis. Baru Anda Yang boleh dibaca itu Latin menarasikan. itu. Silakan. Kalau kau lebih berilmu dari begini saja. Satu-satu Kalian dulu Pak itu kan Soto baru dulu. Soto apanya satu-satu. Iya, ini diam nih RT 16 nih, yang di abad 16 diam dulu, nggak usah banyak cerita. Iya. Iya, baca. Coba jelas. Nggak ada alasan kau bacakan ayatnya. Kau bacakan ayatnya sebagaimana aku membacakan. Datanya nggak jelas semua. Iya, kau lah abad 16 itu. Kau cabok dulu ganggu aja. Baca ayatnya. Baca ayatnya, Rifa. Baca ayatnya, baca. Rifa. Udah turun kau. Nggak bisa kau pula yang menjelaskan. Dengar teman-teman ya. Orang ini tidak punya parameter validasi kitab suci, lalu meminta saya membuktikan kevalidan Al-Quran. Ketika saya tanya, parametermu apa? Yang disebut dengan kitab suci yang valid itu seperti apa? Contoh kayak saya nih, satu kitab suci yang valid itu adalah bahasanya asli, original teksnya ada, original language-nya ada. Al-Quran punya nggak? Punya. Kitabmu apa? Bahasa aslinya. Kitabmu apa bahasa aslinya? Antara Kristen satu dengan Kristen yang lain berbeda. Ada yang mengatakan, oh PB itu ditulis menggunakan bahasa Aram, makanya ada Peshitta. Sementara kau percaya kitab PB kami ditulis pakai bahasa Yunani. Bertengkar kau dulu dengan gereja-gereja di Samaria sana. Kok di Samaria? Gereja Syria sana yang menggunakan Peshitta, mengatakan bahasa asli Bible Perjanjian Baru itu adalah bahasa Aram. Nah, satu itu saya menggunakan parameter. Yang kedua, transmisinya jelas ya, Al-Quran dijaga dengan hafalan. Nah, kau kitabmu yang bahkan Yonatan Purnomo mengatakan sudah ada aplikasi canggih, sudah ada mesin ketik tahun 2024 aja terjemahannya 6.000-an kesalahan. Tiba-tiba kau umat terjemahan mau mengajarkan kepada kami tentang Al-Quran kami. Maka saya bilang dari tadi, ketika kalian berbicara di sini, alat kalian apa? Saya bukan ulama, bukan ustazah, tapi saya pelajar. Pelajar tugasnya adalah mengumpulkan semua data-data, menyampaikan kembali data itu untuk didiskusikan. Saya membaca Al-Quran dengan mudah. Di situ dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk
mengorbankan anak sapi. Lalu kenapa Musa memerintahkan Bani Israel? Jelas jawabannya, mengikuti perintah Allah. Apa tujuannya? Tujuan terkandung di dalamnya itu jelas sekali, bahwa Bani Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, songong, sotoy. Mereka akan diuji dengan apa yang mereka katakan. Maka salah satu perintah itu tujuannya adalah menguji keimanan kalian, kepatuhan kalian. Karena pondasi Islam itu artinya adalah tunduk dan patuh. Ketika kalian mengatakan saya Islam, diuji kalian dengan perintah. Nah, kalau bicara tentang hikmah dari perintah, panjang cerita nanti. Hikmahnya banyak. Salah satu hikmahnya adalah ketika anak sapi itu dipukulkan pahanya lalu bangkit orang. Ya, itu salah satu manfaatnya. Lalu tidak membatalkan bahwa tujuan Allah memberikan perintah adalah menguji keimanan. Karena Allah yang mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia, dan Allah akan memberikan ujian kepada manusia. Karena memang dunia ini tempat kita diuji. Itu jelas Allah katakan. Lalu kau bantah dengan sepenggal ayat yang kau nggak bisa baca, lalu kau coba jelaskan ke saya. Hah? Nah, saya tunjukkan. Kalian umat, satu, kalian tadi membuktikan, si sahabat membuktikan kalau kalian umat Kristen lebih percaya kepada penipu dan pendusta yang menyenangkan hati kalian, mensupport doktrin kalian. Dan kalian adalah umat yang sok tahu. Ya, dua hikmah kali ini adalah, pertama, dari sahabat kita belajar bahwa orang seperti sahabat itu tidak peduli. Seorang profesor, doktor, jemaat awam menyenangkan hatinya, tapi penipu dia tidak peduli dengan itu. Kita tidak boleh gitu. Kita akan kaji. Nah, yang kedua adalah si Pis tadi itu adalah orang yang tidak punya parameter tentang parameter validasi kitab suci, tapi menuntut kepada orang lain namun tidak mampu apabila tuntutan dia dilemparkan ke wajahnya. Nah, dia mencoba menjelaskan Al-Quran sementara dia adalah orang yang tidak mengerti dengan lafaz-lafaz di Al-Quran. Jadi dua contoh oten tadi menunjukkan kepada kita kenapa umat Islam tidak akan mudah tersesat kalau mereka menggunakan akal, karena ada metode konfirmasi. Kenapa kita penting kredibilitas? Karena kita bicara tentang sesuatu yang harus menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskannya. Itu kenapa tidak gampang jadi ustazah. Itu kenapa saya katakan saya bukan ustazah. Saya belum berhak, tapi saya adalah seorang. Aku belum jadi ustazah aja udah ketir-ketir loh pendeta kalian loh. Apalagi kalau aku udah jadi ustazah. Ya, bayangkan loh. Masih kutip perkataan-perkataan para ulama. Nah, itu ya. Jadi, ya silakan disapa dulu. Ahijay, izin sebentar, untuk Mbak Melani atau Mbak Natali, saya lagi di pinggir jalan ini agak noise ya. Tamu yang naik tolong disapa dulu, saudariku, silakan. Oh iya, selamat siang Bang Andre, selamat siang Pak KG. Aku mau nambahin aja. Silakan, Ahijay. Padahal ya Uni ya, itu kalau dibaca lagi itu sampai aku juga hafal ayatnya waktu aku berdebat sama Bang Zuma itu. Bang Zuma katakan itu di Al-Baqarah 279 itu justru lebih jelas loh Uni. Kenapa sampai akhirnya aku memilih untuk syahadat? Mungkin mereka nggak baca sampai akhir kayaknya. Bisa itu saya bacakan itu ayatnya. Bahkan sampai hafal searti-artinya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka ini dari Allah. Kemudian dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Itu kan unik ya. Nah makanya aku udah nggak mengimam. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah yastaru bihi samanan qalilan. Iya. Yang itu. Ya. Nah, jadi yang kita lihat ini adalah bagaimana kedua umat Kristen yang berhadapan dengan saya. Apriantus, di-mute dulu. Ya, nanti kita sapa nih. Gak apa-apa, biar saya sapa aja langsung Abu Yaya. Jadi ketika kita melihat kedua umat Kristiani ini, yang pertama adalah berusaha menjelaskan imannya dengan menggunakan doktrin yang ternyata doktrin itu datang dari dirinya sendiri. Itu satu. Dan bahkan dengan lantang mengatakan saya lebih percaya kepada Munim Syiri. Munim Syiri itu memang bergelar profesor, tapi ingat, penipu itu tidak diterima. Tidak boleh seorang ilmuwan itu berdusta, mengutip sesuatu lalu mendistorsi kutipan itu. Nah, jadi memang ilmu ini bukan segala-galanya. Ya, itu kenapa adab lebih tinggi daripada ilmu. Makanya seorang ulama itu tidak boleh berdusta. Dalam Islam, lebih baik kita orang yang sedikit ilmunya tapi tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam kaidah akhlak.
tidak boleh menipu. Makanya Rasulullah itu adalah, bahkan ketika bercanda pun beliau tidak berdusta. Itu membersihkan beliau dari tuduhan bahwa apa yang beliau sampaikan itu penuh dengan dusta. Nah, berbeda dengan kalian, percaya dengan dusta, bahkan boleh berdusta asal kemuliaan Tuhan kalian semakin melimpah. Ini yang tidak diajarkan dalam Islam. Nah, maka saya katakan, memanggil seseorang dengan ustadz dan ustazah itu beda. Ulama itu siapa sih? Ulama itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan. Kalau dia berilmu dan tidak mengamalkan, apa bedanya dengan iblis? Iblis itu berilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi ulama adalah orang yang berilmu dan representasinya apa? Akhlak. Jadi kalau Unirifa, kau keras, saya ini orang yang belajar untuk menjadi ulama. Entah nanti umur 60 tahun saya jadi ulama, entah nanti pas 70 tahun pas mau mati, nggak peduli saya. Yang penting saya adalah orang yang sedang belajar. Dan apa yang saya terapkan ini adalah, saya ini model pelajar, di mana ada model metode konfirmasi. Saya akan tanya nanti, kenapa kau keras sekali? Harus keras kepada kalian yang mencoba menyesatkan saya. Wajib bagi saya. Ketika ditanya apa hati anak Allah? Anak Allah adalah Allah. Bapak moyang, mau di mana kamu situ kau dapatkan? Saya berhak keras. Kenapa? Saya yang sedang mempertanyakan. Lalu kau tipu saya hidup-hidup, lalu saya biarkan itu. Tidak akan mungkin. Apalagi ketika saya kau tipu, banyak umat yang tertipu mendengarkan semua yang kau bilang itu yang tidak sesuai dengan datanya. Itu saya. Makanya kalau seandainya kalian bilang Unirifa kau keras, Unirifa kau berdebat, saya pelajar wajib berdebat. Seorang penuntut ilmu wajib berdebat. Kalau nggak mau berdebat itu duduk di gereja tuh. Duduk di gereja. Saya sedang pelajar, wajib berdebat. Enak aja ada yang ngisi saya terima-terima gitu aja. Rifa, tau nggak saya Baba itu Tuhan loh. Iya, baiklah dia Tuhan. Nah, itu bukan pelajar. Saya ini pelajar. Saya akan mempertanyakan kredibilitasmu bicara apa. Oh, aku tidak punya kredibilitas. Aku cuma tukang roti, Uni. Tapi aku baca di kitab ini, berbunyi ini, menurut syekh ini, bla bla bla. Iya kah? Tunggu dulu aku cek. Ku cek dulu. Benar nggak? Ternyata betul anak ini punya kitab itu dia baca. Boleh saya terima ilmumu. Ya, kalau ingin cepat-cepat menerima, siapa yang bicara ini? Ternyata yang bicara adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nggak capek aku cari-cari lagi. Kenapa? Ya, dengan apa yang dia bicarakan, akan banyak orang nanti yang mengcounter. Ustadz Adi Hidayat ini adalah ulama terkenal. Ketika dia berbicara di publik, salah ucapannya, akan banyak yang mengcounter. Nggak capek aku lagi nyari tahu. Ku tunggu aja nih ada orang, nggak ada nggak ulama nih. Kalau nggak ada nanti tetap juga aku cari nih. Inilah akhlak seorang pelajar. Ini enggak kalian di sini mengajarkan sesuatu, giliran ditanya yang ngajarin kau siapa? Enggak ada, tapi aku baca di kitabku. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Sudah cukup. Kita ini mencerdaskan anak bangsa, bukan membuat anak bangsa semakin masuk ke dalam lembah kegelapan. Ya, oke, lanjut. Makanya saya katakan, kalian kalau ini aku turun biar kursi ini diisi oleh para oten. Ya, semangat belajar ya, J. Oh ya, J, nanti insya Allah kalau kalian punya waktu, kamu sama Yoga, saya mau kasih materi pelan-pelan tentang Kristologi dan Islamologi, perbandingan agama, langsung materi sistematik ya, mulai dari dasar. Nanti saya cuma kasih materi sekitar 1 jam, habis itu kalian catat, ada buku ya, Jai. Yoga juga harus ada buku kalian berdua ya. Iya, Puni. Terima kasih guru-guruku, Abu ya, terima kasih. Saya turun biar para oten-oten ini tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, saya akan jadi teman diskusi kalian. Maksudnya apa? Saya akan sama-sama belajar dengan kalian. Tapi dengan catatan, tahu diri posisi kalian. Bukan pengajar, tapi sok mengajar. Saya tidak pernah mengaku, oh saya ini profesornya, Ibu Dobol, dosen by online untuk oten. Tapi kalau untuk kaum muslimin, saya nih tidak ada apa-apanya, paham ya? Makanya saya tidak mengizinkan umat Islam bertanya kepada saya. Kalau mau tes ilmu saya, langsung ketemu sama saya aja, traktir saya makan, kita uji ilmu saya ya, saya suka itu. Jadi kalau kalian umat Islam mau ngetes ilmu saya, jangan dikomal, karena saya tidak tahu kau siapa, apa kredibilitas mau ngetesku. Kalau dosenku nggak apa-apa, ulama aku kayak kalau Ustadz Abu yang ngetes aku dengan siap aku. Kenapa? Inilah upaya aku untuk pemahamanku memang harus kuberikan kepada mereka agar mereka bisa memvalidasi, oh ini benar, ini memahami seperti itu, seperti yang saya belajari juga. Itu. Tapi kalau kalian bukan siapa-siapa, ya, kalian oten pula lagi menguji-nguji saya. Kalian orang Islam aja nggak semua layak menguji saya, apalagi kalian oten. Ya, ini bukan kesombongan, ini adalah bentuk realistisnya saya dalam menuntut ilmu. Ya, oke, di sini ada Hokage. Halo Hokage. Hokage.
Oke, Apriatus. Oke, kalau tidak bersuara kita turunkan loh. Oke, kita turunkan ya. Oke, Apriatus. Ya, halo. Ya, halo. Selamat Ya. siang, brother. Perkenalkan diri Anda, brother. Ya, baik. Ya. Ya. Jadi di sini Bu Rifa dan kawan-kawan, saya tidak berdebat, tetapi mungkin hanya sebagai nasihat ya, karena Izin abangku, Bang Apriantus, Katolik Iya. atau Protestan, Bang? saya Kristen Katolik. Siap. Lanjut. Ya, Iya. nasihatnya silakan, brother. Jadi hanya pemahaman saya tentang iya Bu Unirifa. Jadi gini ya Bu Unirifa, satu kita harus paham bahwa menyebut nama Tuhan itu janganlah dengan sembarang. Ya, maupun yang Muslim maupun yang Kristiani, janganlah Ini nasihat ya. segampang kita berbicara tentang hal-hal yang lain. Ya, ini nasihat Iya, kan? iya, nasihat. Oke. Jangan menyebut Maupun nama dari Tuhan Kristen. sembarangan. Iya, Oke. iya, betul. Iya, iya. Oke. Iya. Lanjut. Nasihat kedua? Tapi mungkin lebih tepatnya kepada orang Kristen. Saya tidak tahu. Iya, iya. Saya tidak tahu berapa banyak yang ada di Komal ini atau di channel ini orang Kristen. Jadi di sini pesan saya, kalau bisa janganlah bertengkar di media sosial ini. Bertengkar, Kalau jangan memang bertengkar. tidak bisa, tonton saja. Jangan bertengkar. Oke. Ada lagi nasihatnya, Artinya brother? kan gini ya, kalau saya pribadi, Bu Rifa, karena saya sudah mantap dengan iman saya, makanya saya nggak perlu berdebat mau dengan Mantap. yang itu atau dengan ini, karena saya sudah mantap dengan iman kepercayaan tidak saya. perlu Jadi saya tidak berdebat. akan memperdebatkan iman saya di media sosial. Oke. Jadi harapan saya di sini buat orang Ini Kristen, harapan ya, nasihat sudah, janganlah harapan terus sekarang ya. Komal ini terus Bentar, nanti brother. nama Nasihat Tuhan- sudah. Sekarang harapan ya, harapannya Pak, silakan. Harapannya? Harapan saya maksudnya jangan sampai nama Tuhan itu kita Jangan sebut seperti Tuhan sesuatu yang tidak mulia. Jadi disebut seperti oke. Sudah, biar saya tanggapi 3 nasihat 1 harapan ini boleh? Lanjut, Uni tanggapi dulu. Ya, Oke. silakan. Buat saudaraku Kristen Katolik, terima kasih 3 nasihatnya. Luar biasa 3 nasihatnya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu betul. Tolong ajarkan kawan-kawan Kristen kalian supaya tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Masa nama Tuhan kalian samakan dengan sumpah serapah? Allah. Cek bahasa Ibrani arti kata Allah. Artinya adalah sumpah serapah, ya. Dan tolong nasihati umat Kristen yang mengatakan Yesus terkutuk. Kurang ajar sekali mereka ya. Nasihati mereka saudaraku. Jangankan mereka menyebut nama Tuhan sembarangan, Tuhannya aja dikutuk. Tolong nasihati umat Kristen ya. Kami tidak mampu lagi menasihati. 6 tahun saya coba untuk mengajak, jangan kalian kutuk, jangan. Nggak didengarkan saya. Mungkin Anda bisa didengarkan oleh mereka nanti. 2,4 ini mungkin ada 4-nya atau 2-nya yang adalah Kristen ya. Semoga ini bermanfaat. Tolong Kak sampaikan kepada umat Kristen, titip salam saya juga. Jangan kalian kutuk. Jangankan nama Tuhan, jangan kalian kutuk Tuhan kalian. Itu mengerikan sekali. Yang kedua ya. Yang ketiga, Anda sudah mengatakan iman Anda mantap, Anda tidak usah Gini, berdebat. Bu Jangan. Rifa, Loh, Bu Rifa. saya lagi tanggapi nasihatnya loh, brother. Saya sangat berterima kasih dengan nasihat yang luar biasa ini loh. Yang ketiga adalah Anda mengatakan bahwa Anda sudah mantap, jangan berdebat. Nggak usah naik ya, nanti turun sampai di sini. Tolong blok akun-akun semua yang berdebat. Jangan tonton, bahaya Anda ini ya. Yang kedua, kalau Anda tidak suka dengan perdebatan, jangan orang yang Anda suruh berhenti berdebat. Anda yang tidak usah nonton perdebatan. Yang ketiga, harapan Anda adalah kita jangan bertengkar. Kita dari tadi nggak ada bertengkar, Pak. Ya, makanya saya katakan, tolong umat Kristen, kalian sesama kalian jangan bertengkar. Tolong, dulu Anda tahu tidak, Katolik itu paling banyak membunuhi, jutaan korbannya loh. Tolong ingat itu ya. Dan Anda sebagai Katolik, tolong nasihati saudara-saudara Kristen, jangan bertengkar perkara mimbar gereja, jangan bertengkar perkara Yesus itu punya nonot atau tidak. Kemarin Demian sama Samuel Sihaan berantem gara-gara itu loh. Jangan bertengkar hanya karena menentukan Yesus itu Tuhan atau manusia atau siapa. Tolong nasihati kawan Kristen Anda. Banyak kali kalian bertengkar gara-gara itu loh, bahkan saling baku hantam, membidat-bidatkan. Alhamdulillah, semoga nasihat ini didengarkan oleh umat Kristen. Ada lagi yang terakhir, Pak?
Masya Allah, terima kasih Uni. Keren ini Ya. Uni baik hati loh. Pak Aprianus mau lanjut diskusi atau mau turun? Silakan Pak. Jadi saran Enggak, dari Uni masih ada. tadi, kalau Anda tidak Saya- mau melihat Iya, iya. perdebatan, blokir saja ya Komal saya dan Komal-Komal yang mengadakan diskusi lintas agama. Silakan Pak. Tidak. Nasihatnya sudah kami terima ya, Maksudnya semoga kan didengarkan begini, oleh seluruh maksud Kristen yang saya, ada di Indonesia mungkin ya. Untuk orang. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Mm-mm. iya, iya, Ya. baik. Ada yang Maksud terakhir, saya gini, brotherku, Uni terakhir apa Rifat. harapan lagi? Apa Karena maksudnya? Maksudnya mau apa? sampai mungkin kalau lebih simpel gini Bu ya. Kalau orang Ya. sudah mantap dengan imannya, dia tidak akan apa ya Bu ya, kalau kita bilang Ya, itu, kalau kenapa? saya pribadi ya, karena saya sudah mengimani apa yang saya imani ya. Iya, Jadi- betul sekali. Karena Seperti orang Paulus yang sudah beriman mengimani itu tidak imannya, sungguh-sungguh, maka dia tidak akan berdebat. makanya dia Betul, bimbang betul. dalam keimanan. Oke Pak, Pak Jangan izin Pak, bimbang. Bapak cebok aja di bawah ya. Lanjut aja Pak Jangan Fransius. bimbang Selamat loh, masa bimbang? Makanya jangan bimbang kayak kami umat Islam ini. Bukti kalau kami tidak bimbang adalah kami hadir di komal-komal diskusi untuk membuktikan ketidakbimbangan kami dan membuktikan kebenaran Al-Quran dan Islam. Ini kami, nggak bimbang. Gitu loh, jangan bimbang lah. Ngapain bimbang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, itu kami loh, nggak bimbang kami. Makanya jangan bimbang. Tolong orang Kristen yang nonton, dengarkan nasihat Bapak tadi ya. Itu penting buat kalian karena kalian banyak kali lo menyalahi aturan loh ya. Lanjut Fransius. Iya, ini Pak Fransius, buka mute-nya Pak. Kalau bisa, tapi sinyal Anda selalu merah sih. Kalau bisa open cam, tapi nggak apa-apa lah untuk kali ini karena merah. Silakan Pak. Ya. Tadi aku dengar ibu ini gini, saitani rojini, itu maksudnya apa itu artinya? Bukan setan kan? Saitani apa itu? Iya, kami berlindung kepada Allah dari perilaku-perilaku setan, bisikan-bisikan setan, dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk. Bukan Tuhan terkutuk di tiang salib ya. Kami berlindung daripada setan-setan itu, gitu. Berlindung kepada Allah kami, Pak. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Iya, apa yang mau ditanyakan, Pak? Apa yang mau ditanyakan? Ya kan Pak Fransius, perkenalkan diri Anda dulu Pak. Nabi Muhammad ini kan seorang yang sangat Signalnya merah Pak. Pak, saran dulu sedikit Pak, instruksi. Bapak cari dulu tempat yang sinyalnya agak bagus karena suara Anda, aduh ada suara kereta lagi. Hati-hati Pak, nanti kesenggol kereta Pak. Pak, belajar tuh yang tenang Pak. Saling belajar tuh kita tenang, biar nggak ketabrak kereta, nanti bahaya Pak. Kami nggak bertanggung jawab nanti Pak. Jimmy, ini pertanyaanku. Nabi Muhammad ini kan sangat mulia. Iya, terus? Nabi ini kan bukan Tuhan kan? Bukan dong. Seorang nabi kan? Namanya juga nabi. Terus gini, memang diwajibkan nabi ini istri banyak gitu ataupun Enggak di bawah lah, umur? enggak diwajibkan, tidak diwajibkan. Kalau Nabi diwajibkan Muhammad nanti kan berdosa. ada istrinya yang di bawah umur kan? Di bawah umur menurut ulama dan bahkan hadis ini pun sedang dikaji. Ada yang tidak sepakat, ada yang sepakat. Dan pernikahan di bawah umur menurut kita saat sekarang ini itu tidak di bawah umur menurut ilmu antropologi, yaitu zaman dahulu tidak dianggap di bawah umur karena itu tradisi yang dibenarkan faktanya. Dan kita juga mendapatkan literasi orang Yahudi bahkan boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari karena Ribka dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun menurut rabi-rabi Yahudi. Jadi itu bukan hal yang menjadi masalah ya. Iya, itu yang maksudku. Iya. Nabi Muhammad banyak istri. Berapa istrinya katanya, Bu? 23 berapa? Nggak nyampe, nggak sebanyak Daud yang diberikan oleh Tuhanmu istri-istri orang. Kalau Daud lebih banyak, bahkan Tuhan yang kasih istri-istri orang. Ngeri itu Nabi dalam Muhammad. kitabmu. Kok bisa juga gitu banyak istrinya maksudku? Iya, di Kalau dalam kita apa Nanya Fransius? kan. Fransius jangan mabuk lah. lakukan. Enggak, ini jaringannya, Bu. Iya. Kenapa? Jaringan Oke, terus ganti merah aja ini pasien di yang sini, lain. makanya Pak Fransius baikin dulu sinyalmu ya. Kamu Signalnya mute. betulin dulu lah.
mute dulu, signalnya betulin dulu. Siap Pak, ya. Siap Bu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dan komentarnya. Semoga dengan diskusi dan jawaban dari Uni Rifa dapat pelajaran dan pengetahuan bagi kita semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.